Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melangsungkan presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami kelompok 2 Filsafat Ilmu dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3C Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang beranggotakan Ayu Khuriyatul Jannah, Reni Anissa, Renova, Rina Kurnia Rahmah, dan Sukamdani. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Klasifikasi dan Hierarki Ilmu menurut Al-Ghazali dan Al-Farabi. Ilmu itu memiliki hierarki, artinya bertingkat-tingkat. Ada yang lebih utama dibandingkan ilmu yang lainnya. Ada sebuah pandangan dari filosofis yang juga dianut oleh masyarakat pada masa itu, yaitu pandangan bahwa ilmu hanya satu, yaitu intelek ilahi, yang sebagai mungkin inspirasinya diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, Al-Quran itu juga diasumsikan bertingkat-tingkat, maksudnya yaitu ada ayat-ayat atau surat-surat tertentu yang diposisikan lebih utama dibandingkan surat yang lainnya. Contohnya surat Al-Ikhlas, yang katanya surat Al-Ikhlas ini ialah 1/3 dari Al-Quran. Artinya surat ini memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan surat yang lainnya. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua tokoh saja, yaitu Al-Ghazali dan Al-Farabi. Dua tokoh ini menganut pandangan yang sama, tetapi cara mengklasifikasikan ilmu atau membuat hierarkinya berbeda. Yang pertama yang akan saya bahas adalah ilmu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali ialah sosok seorang fuqaha, seorang teolog, seorang filosofis, dan juga seorang sufi. Perjalanan hidup Al-Ghazali itu perjalanan hidup menuju tasawuf. Bahkan ide akhir hidupnya ialah seorang sufi. Al-Ghazali mengklasifikasikan jenis ilmunya ada dua, yaitu syar'i dan akli. Ini belum di Ihya. Kalau di Ihya nanti ada kategori etisnya. Kategori etis yaitu ilmu ada yang mahmudah dan majmumah, ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Filsafat itu termasuk ke yang fardu kifayah, tapi tauhid itu masuk ke yang fardu ain. Artinya semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua, yaitu ilmu usul dan ilmu furuk. Ilmu usul bukan berarti ilmu yang mengajari caranya usul. Ilmu usul itu maksudnya ilmu pokok, yaitu tauhid. Yang kedua ilmu furuk, ilmu cabang. Di antara ilmu cabang yaitu fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah. Ibadah adalah muamalah. Muamalah itu termasuk haknya hamba. Muamalah terbagi menjadi dua, yaitu hak hamba muamalah dan muaqadah. Muamalah itu hubungan sosial, sedangkan muaqadah itu hubungan ekonomi. Jadi hak Allah, hak hamba, dan hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika, itu termasuk ilmu yang syar'i. Lalu ilmu akli, menurut Al-Ghazali yaitu logika termasuk berhitung. Kemudian ilmu alamiah dan fisika biologi. Kemudian ilmu metafisika yaitu tentang hakikat. Nah, itu yang termasuk dalam ilmu akli. Jadi ilmu alamiah fisika, hakikat, realitas metafisika, ilmu tentang berhitung atau cara berpikir namanya logika. Itulah semestanya ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu yang syar'i, usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi yang mewarisi syariah. Ada juga yang akli. Mungkin yang akli ini termasuk ke ulama modern. Spesialis ahli fisika, ahli matematika, ahli logika, termasuk ahli filsafat. Pembagian klasifikasi dan hierarki menurut Al-Ghazali yaitu yang pertama, basis ontologisnya. Basis ontologisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu teoretis dan ilmu praktis. Yang kedua, basis epistemologisnya. Basis epistemologisnya yaitu ilmu hudhuri dan ilmu husuli. Yang ketiga, basis metodologisnya, yaitu ilmu religius dan ilmu intelektual. Dan yang terakhir, basis etisnya, yaitu tadi ilmu fardu ain dan
fardu kifayah. Ya, yang kedua yaitu klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Al-Farabi membagi klasifikasi dalam 7 bagian, yaitu logika, percakapan, matematika, fisika, metafisika, politik, dan ilmu fikih. Klasifikasi ilmu yang ditujukannya adalah ilmu yang berkaitan dengan tradisi filosofis Islam. Menurut Al-Farabi, untuk membandingkan dan mengkontraskan ilmu filosofis dan religius adalah dengan menguji landasan metodologisnya. Menurut Al-Farabi, ilmu itu dibuat klasifikasi dan hierarkinya ada 4 basis atau pondasi, yaitu yang pertama, basis ontologis. Basis ontologis ini membicarakan tentang hakikat kenyataan. Yang kedua, yaitu basis epistemologis. Basis epistemologis itu membicarakan tentang pengetahuan yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga, basis metodologis. Basis metodologis yaitu membicarakan cara-cara memperoleh pengetahuan dan membuktikan kebenaran dari pengetahuan itu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu basis etis. Basis etis itu manfaat pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.